Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Pertama dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022 kelas A dengan NIM 220217174. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks similarity. Untuk yang pertama, apa sih teks similarity itu? Teks similarity adalah teknik dalam bahasa natural atau yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antara dua atau lebih teks. Kemiripan ini dapat dihitung berdasarkan kata yang sama, struktur kalimat maupun makna atau semantik yang terkandung dalam teks. Untuk tujuan utama dari teks similarity adalah menjawab pertanyaan seberapa mirip dua jenis jika dibandingkan secara komputanisal. Hasil pengukuran biasanya berupa nilai numerik atau misalnya 0 sampai 1 ataupun 0 sampai 100, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kemiripan yang lebih besar. Terus selanjutnya, apa sih macam-macam dari teks similarity? Secara umum, teks similarity dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teks similarity berbasis leksikal atau kata yang memiliki fungsi untuk mengukur kemiripan berdasarkan kata yang muncul secara eksplisit dalam teks. Contoh metodenya yaitu Consent similarity, JZ similarity, dan TF-IDF similarity. Ciri utamanya yaitu fokus pada kata, yang kedua yaitu tidak memahami makna, yang ketiga yaitu cepat dan ringan. Selanjutnya jenis teks similarity yang kedua yaitu teks similarity berbasis semantik atau berupa makna, yang memiliki fungsi untuk mengukur kemiripan berdasarkan arti atau konteks kalimat, meskipun kata-katanya berbeda. Contoh dari metodenya yaitu word embedding, word phrase glove, ataupun sentence embedding. Ciri utamanya yaitu memahami konteks, yang kedua yaitu lebih akurat, yang ketiga lebih kompleks dan berat. Terus apa sih kelebihan dari teks similarity ataupun kurang dari teks similarity? Yang pertama yaitu dari leksional batch similarity, memiliki kelebihan mudah diimplementasikan, yang kedua proses cepat, yang ketiga yaitu cocok untuk daerah besar, yang ketiga yang keempat yaitu tidak membutuhkan metode atau model yang kompleks. Kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu tidak memahami sinonim, yang kedua gagal mengenali makna tersirat, yang ketiga yaitu sensitif terhadap perbedaan kata. Yang kedua itu semantic batch similarity, yang memiliki kelebihan berupa memahami makna kalimat, terus akurat untuk bahasa alami, dan juga mampu mengenali sinonim dan konteks. Kekurangannya sendiri yaitu membutuhkan sumber daya besar, yang kedua yaitu implementasi lebih kompleks, dan ketiga yaitu proses yang lebih lama. Contoh penerapan teks similarity dalam dunia kerja. Yang pertama yaitu rekrutmen atau HR. Yang pertama itu mencocokkan CV pelamar dengan deskripsi pekerjaan. Selanjutnya itu untuk mengukur kesesuaian. Yang kedua itu sebagai customer service. Yang ketiga pendidikan. Yang keempat yaitu media atau jurnalistik. Yang kelima yaitu sistem pengaduan publik. Terus apa sih penjelasan tahapan dari coding text similarity? Yang pertama itu tahapan coding dari relational batch similarity. Yang pertama itu kita harus menginput text. Yang kedua itu processing atau lowercase atau tokenisasi. Yang ketiga yaitu convert text ke vektor atau TF-IDF. Yang keempat yaitu hitung kemiripan atau consent similarity. Yang terakhir yaitu interpretasi atau nilai. Terus tahapan coding dari semantic batch similarity yang pertama yaitu kita input text, yang kedua yaitu load model embedding, yang ketiga yaitu konversi teks menjadi vektor makna, yang keempat yaitu hitung kemiripan antar vektor, yang terakhir yaitu interpretasi hasil. Selanjutnya
di sini saya mempunyai codingan Lexec Page Similarity, yaitu TF-IDF dan Consist Similarity. Tujuan dari kode ini digunakan untuk mengukur kemiripan teks berdasarkan kata yang muncul secara eksplisit tanpa memahami makna kalimat. Untuk codingannya ini ya. Codingannya ini kita run dulu. Maka akan muncul hasil seperti ini. Dari penjelasan codingannya dulu. From scans vector expressed text import tf-idf vector results. TF-IDF vector results sendiri yaitu memiliki fungsi mengubah teks menjadi vektor numerik menggunakan metode TF-IDF. Terus selanjutnya yaitu from scans metric pairs import quotient similarity. Quotient similarity sendiri digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan antar vektor. Terus kita masukkan teksnya di sini pelayanan sangat memuaskan dan juga layanan yang diberikan sangat bagus. Selanjutnya kata dari vectors atau TF-IDF vectoris memiliki fungsi yaitu membuat objek TF-IDF untuk menghitung bobot setiap kata dan kata yang sering muncul dalam satu dokumen tetapi jarang di dokumen lain akan memiliki bobot lebih rendah. TF-IDF sama dengan vectorized fit transforms text. Memiliki fungsi dari fit transform sendiri melakukan dua proses. Yang pertama yaitu mempelajari kosakata dari seluruh teks. Yang kedua yaitu mengubah teks menjadi vektor angka. Hasilnya adalah matriks dari TF-IDF. Selanjutnya yaitu similarity consent similarity TF-IDF 0, TF-IDF 1. Yang memiliki fungsi untuk menghitung sudut konsin antara vektor teks pertama dan kedua. Nilai berada rentang 0 sampai 1. Jika nilainya mendekati 1, maka kemiripannya sangat mirip, sedangkan mendekati 0 kemiripannya sangat berbeda. Terus Prince similarity sendiri yaitu menampilkan nilai kemiripan antar teks. Biasanya menghasilkan nilai rendah hingga sedang karena metode ini tidak memahami sinonim. Jadi ketika ada sinonim kata, maka metode ini tidak dapat memahaminya. Untuk hasilnya yaitu 0.15064.018 yang memiliki arti bahwa nilai kemiripan relatif tidak terlalu tinggi disebabkan perbedaan kosakata meskipun maknanya sama. Yang terakhir yaitu menunjukkan keterbatasan pendekatan berbasis kata. Di sini kan katanya pelayanan sangat memuaskan dan juga layanan yang diberikan sangat bagus. Di sini kan dari katanya berbeda, tapi tidak memahami si maknanya sendiri. Walaupun maknanya hampir mirip, tapi perbedaan kata ini yang menyebabkan rendahnya dari nilai Lexinal Page Similarity ini sendiri. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang coding semantic page. Di sini saya punya codingannya. Untuk codingan dari semantic page similarity sendiri memiliki tujuan untuk digunakan mengukur kemiripan berdasarkan makna kalimat, bukan hanya kesamaan kata. Jadi kan yang pertama tadi kesamaan katanya, sedangkan untuk semantic page similarity sendiri digunakan untuk mengukur kemiripan berdasarkan makna dari sebuah kalimat tersebut. Di sini saya punya codingannya. Untuk codingannya ini untuk codingannya kita run dulu ya, maka akan muncul seperti ini, muncul nilainya.
Untuk penjelasan codingannya yang pertama yaitu from syntax transforms import syntax transform. Syntax transform sendiri digunakan untuk mengubah kalimat menjadi vektor makna atau embedding. Model ini telah dilatih menggunakan deep learning dan konteks bahasa. Yang selanjutnya yaitu untuk syntax transform sendiri atau syntax transform Alminiers memiliki fungsi untuk membuat model pre-trained yang mampu memahami konteks dan hubungan antar kata. Model ini efisien dan sering digunakan untuk semantic similarity. Selanjutnya kita akan masukkan teksnya atau teksnya sama, pelayanan sangat mudah atau memuaskan, sedangkan yang teks kedua itu layanan yang diberikan sangat bagus. Terus dari codingannya ada embedding model encode text. Embedding sendiri memiliki fungsi untuk mengubah setiap kalimat menjadi vektor numerik berdimensi tinggi. Vektor ini merepresentasikan arti kalimat secara semiotik. Selanjutnya itu similarity, consent, similarity, embedding 0, embedding 1. Memiliki fungsi untuk mengukur kemiripan makna antar dua vektor embedding. Karena konteks kalimat mirip, hasil biasanya lebih tinggi dibanding TF-IDF. Terus kita print similarity. Untuk hasilnya di sini mendapat nilai numerik yaitu 0,52475554. Yang memiliki kesimpulan yaitu nilai kemiripan tinggi dan mendekati 1 karena di sini 5, 2, 4 atau lebih tinggi ke 1. Terus menunjukkan bahwa sistem memahami pelayanan sama dengan layanan. Di sini kan ada pelayanan sama layanan ini memiliki arti atau makna yang sama. Terus memuaskan sama sangat bagus. Ini juga memiliki arti yang sama atau makna yang sama. Cocok untuk analisis teks dunia nyata. Jadi untuk embedding sendiri memiliki fungsi yaitu untuk menilai atau mengukur kemiripan berdasarkan makna sebuah kalimat. Kesimpulannya, kalau embedding digunakan untuk mengukur sebuah kalimat atau kemiripan dari sebuah mengukur kemiripan atau makna dari sebuah kalimat, sedangkan untuk Lexictext sendiri atau TF-IDF berfungsi untuk mengukur kemiripan teks berdasarkan katanya. Walaupun memiliki makna yang sama, tapi dari kata di kalimat tersebut berbeda, maka kemiripannya atau tingkat kemiripannya akan lebih rendah atau kecil. Sekian presentasi saya tentang text similarity. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.